Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka acara sesi malam kita hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan bersama dengan ridho Allah Subhanahu wa taala Amin. dan bermanfaat untuk kita semua dan generasi nanti dan untuk PAI. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk presentasi pertama yaitu tentang teknologi tepat guna. Pak Saiful ya. Dan Kang Asep, Ya. monggo Kang Asep duluan. Baik, Ya. materi ini alhamdulillah ya sudah kolaborasi ya penyusunannya dengan Bapak Saiful Lukman. Ya, dari sisi metode pendekatan terutama iCare ini ya mungkin fokus ke introduction sama connectingnya bahwa kenapa teknologi tepat guna dalam pembelajaran ini menjadi penting terutama berbasis komputer, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin hebat, revolusi industri 4.0 bahkan menuju society 5.0 di mana faktor human memegang peranan terpenting. Artinya sehebat apapun Google tetap tidak bisa mensolehkan anak didik, tetap peran humannya itu. Nah, kemudian disinilah tantangan zamannya, kemudian perubahan pendekatan pembelajaran. Jadi anak itu sekarang udah mulai mandiri, makanya kurikulum merdeka muncul. Mungkin nanti platform-platform digital juga nanti bisa dikaji ulang lagi bahwa ada aplikasi-aplikasi tertentu yang memang memandirikan, tapi ada juga yang memang apa istilahnya seperti PowerPoint, yaitu belum terlalu interaktif banget ya. Berbeda dengan platform-platform yang lainnya seperti Google Classroom dan sebagainya. Nah, kemudian perubahan kurikulum ya, bahwa masa pandemi 2 tahun ini, 2 tahun terakhir lockdown itu luar biasa sekali menjadi lompatan emas bagi para pendidik dan juga terutama trainer-trainer, lompatan emas untuk lebih meta lagi atau melek digital. Dan akhirnya kesenjangan itu dari mulai normal sampai akhirnya new normal dijembatani dengan kurikulum prototipe, kemudian akhirnya berubah menjadi kurikulum merdeka. Nah, guru dan teknologi tepat guna yang kreatif, inovatif, dan menarik tentunya ini menjadi menempati peranan yang penting di kurikulum merdeka era digital ini, di mana objek didik semuanya kan rata-rata milenial ya, bahkan generasi Z dan seterusnya, di mana mereka bercirikan hidup serba net ya, apa-apa lewat internet, sampai shopping, ojek ya, pesan karedok juga lewat internet. Jadi ini melatar belakangi ya introduction dan connectingnya, kenapa teknologi tepat guna perlu diangkat di sini untuk packaging pembelajaran. Nah, peningkatan kualitas pembelajaran, kalau dulu membeli kitab Bukhari Muslim aja bisa berjuta-juta ya, dan kalau di print out bisa penuh satu ruangan kita ya, maka dengan teknologi ini ternyata membuat efektif, efisien, hemat, bahkan sudah mulai dicoba untuk puasa dari kertas ya, jadi lebih paperless lagi ya, penilaian bisa dengan spreadsheet ya, lalu analisis nilai itu bisa langsung ya, real time saat itu pokoknya efektif, efisien lah. Kemudian mutu pendidikan di sekolah semakin baik insya Allah. Nah, kaitannya dengan kurikulum merdeka yang sedang digembar-gemborkan dengan CP dan ATP-nya dan juga proyek P5-nya, maka platform-platform digital ini sebetulnya bisa dijadikan alternatif untuk mendukung proyek profil pelajar Pancasila ini dalam eskul yang digulirkan di kurikulum merdeka. Nah, bagaimana pelatih melatihkan itu semua ya, kemudian dengan tetap berpedoman pada iCare yang tadi. Contoh aja misalnya untuk kelas 1 ya, di sini kan pada elemen Quran Sunnah, pada elemen Quran dan hadis ya, peserta didik pada apa istilahnya elemen akidah, keimanan,
Bahkan untuk dimensi profil Pancasila di nomor pertama itu iman dan takwa serta adab ya, akhlak mulia. Nah, ini 1.1 peserta menyebutkan rukun iman terutama kepada Allah. Nah, ini bagaimana memberi penguatan terhadap ini dari sisi IT ya. Dapat membuat karya kaligrafi. Nah, itu enaknya. Kalau dulu kemasan-kemasan yang zaman dulu kan seperti biasa ya, mewarnai dan sebagainya. Al-Ahad misalnya. Nah, dengan tadi latar belakangnya bahwa itu semua jadi dipermudah dengan platform digital, itu menjadi asik sekali ya. Ini sebagai contoh saja, perlunya mengembangkan keterampilan di era digital ini untuk mengembangkan kreativitas anak didik dan juga daya nalar kritisnya, semisal Google Doc ini ya. Nah, di sini ada voice typing yang bisa menguatkan program literasinya juga gitu. Itulah kenapa teknologi tepat guna ini menjadi bagian penting ya dari karya inovatif ini. Nah, tadi sepintas di LK dijelaskan bahwa pentingnya untuk mengembangkan keterampilan digital ini ya. Kaitannya dengan teknologi berbasis komputer. Nah, ini salah satu contoh saja bahwa Al-Arabiyah yang dilisankan oleh guru kepada siswa atau oleh pelatih ya, maka akan diubah menjadi teks ya. Masarane. Oh, masalahnya apa gitu kan. Tapi kurang lebih sintaknya seperti itulah. Sintaknya seperti itu, bahwa dengan Google Doc ini dipastikan sinyalnya juga bagus dulu, karena kaitan dengan teknologi berbasis komputer ini memang salah satunya ya kekuatan sinyal WiFi, konektivitas internetnya harus oke. Jadi nanti bisa di setting bahasa aja, bahasa Indonesia atau Arab seperti itu ya. Nah, itu salah satu aja. Kemudian tadi contoh-contoh platform digitalnya ya, yang lain itu dari Google Doc ya. Nah, ini. Nah, kalau yang ini udah terbiasa ya, jauh sebelum era kekinian juga yang namanya PowerPoint udah oke gitu kan. Nah, beberapa itu masih menggunakan ini gitu kan. Nah, ini juga bisa lah dijadikan referensi untuk PowerPoint-nya gitu. Saya tidak ke kontennya ya. Misalnya untuk capaian pembelajaran sholat aja misalnya ya, entah di pembelajaran keberapa, entah di fase A, B atau C ya. Nah, ini seperti ini ya. Nggak ingat sudah saya itu. Dan seterusnya. Nah, itu untuk PowerPoint ya. Banyak sih platform digital yang bisa kita masukkan ke teknologi tepat guna dalam pembelajaran ini ya. Nah, kemudian pokok-pokok materi praktik ya, karya inovatif berbasis komputer ini. Nah, aplikasi pembelajaran melalui teknologi informasi ya. Ya, saya kira cukup juga karena yang lain-lain saya disampaikan oleh sahabat saya pada tema yang ini ya, teknologi berbasis komputer. Itu saja ya. Buah dukung mangga atuh wa upik putra wayah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh ya, Master ICT memang beda lah ya. Jadi terima kasih Kang Asep sudah buka cakrawala kita untuk memotivasi kita untuk selalu berdigital. Baik, kita minta tanggapan dari teman-teman untuk merespon. Ya, Pak Alimuddin silakan. Silakan Pak Alimuddin. Ya, yang pertama tadi sebelumnya itu saya mohon petunjuk mengenai masalah pembuatan PowerPoint atau video yang diselingi dengan lagu. Kita mau lihat gimana cara membuatnya. Silakan guys. Oke, terima kasih. Karena saya selalu ingat ya kata-kata Pak Kiai Jamal di telepon ya, sampai akhirnya mengarahkan saya pertobatan bahwa intinya bukan ke konten IT-nya tapi desainnya gitu, desain pelatihan. Jadi untuk request Pak
Pak Dr. Alimuddin, insya Allah di waktu khusus ya, pada workshop khusus kita lah gitu. Nah, adapun tadi sekedar mancing-mancing suasana aja bahwa memang platform-platform digital kekinian itu luar biasa sekali, dan itu bisa dijadikan alternatif di tema karya inovatif untuk teknologi berbasis komputer. Adapun masalah nanti teknis dan lain sebagainya terkait tutorial dan lain-lain, insya Allah ya kita saling saja ya, di sini juga luar biasa ya sahabat-sahabat. Soal online-nya bisa dengan Google Form, kemudian teka-teki silang, Woodwall, lebih ke game dan sebagainya. Untuk materi ya bisa ke blog, bisa ke Google Site, bisa ke YouTube. Itu pentingnya menguasai platform digital kekinian untuk menopang karya inovasi. Nah, ini misalnya untuk capaian pembelajaran Ramadan ya di kelas 5 ya. Ini di kelas 5. Misalnya hikmah berpuasa akan menimbulkan rasa sayang kita terhadap orang titik-titik. Nah, itu nomor 2 nanti si objek didik tinggal diklik saja nomor 2-nya lalu diketik ya. Ya, diketik ya. Terhadap orang miskin misalnya MISKIN. Kemudian mendatar menurun udah biasalah itu mah, cuma disajikan dalam konsep digital ini gitu kan. Baik, terima kasih Pak Alimuddin atas respon tanggapan kepada Pak Asep. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.